Apa? Polisi. Diinfokan untuk para pengguna jalan, mohon maaf untuk sementara ini mungkin lebih baik cari jalur lain karena memang ini sangat sulit dibikin nalar ya, air tambah terus ini. Harap untuk yang jalur gelonggong sampai Sampang ini harap cari jalur lain karena memang ini sudah pada macet kendaraannya. Demikian info langsung dari tempat kejadian. Terima kasih. Guys, izin melaporkan banjir di Desa Mintomulyo ya guys ya, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ini sekitar pukul 8 kurang guys. Jalan utama desa sebelah selatan. Ada beberapa rumah yang airnya sudah assalamualaikum guys. Terus ketinggiannya ini bervariasi ya guys. Ini di bawah lutut bener guys. Nah, sengkol tertinggi itu pas pertigaan sana itu guys. Itu nanti mungkin di atas lutut. Nah, ini tinggal satu ambil ya guys ya, masuk rumah. Cuaca juga, hujannya juga ini baru berhenti guys, tapi masih gerimis. Aktivitas rakyat tersendat guys. Harus berjalan kaki menerjang air banjir menuju ke tempat pengungsian kendaraan. Hujan 4 hari ini lor, ya Allah Gusti, itu surut-surut tuh sampai dalam ke rumah orang. Ini Desa Brumbung, Jawa Tengah, Kecamatan Datangan Pati lor. Info hari ini tanggal 14 Januari banjirnya tambah besar, rata-rata motor pada mogok. Scoopy nggak bisa jalan. Nah, itu ada yang satunya lagi. Banjir golok pekul. Iya. Apa nih? Tong boy ya. Ya, video ya. Terus banjir dari hari kemarin di dalam ini loh. Airnya. Nah, naik lebih dalam lagi. Melaporkan dari jalan Sampang, Desa Sampang, Pati. Air terus tambah. Yaudah. Parah gitu. Kalau berem muda akeh lek. Kata-kata hari ini tidak wabah, tidak bencana, tapi anugerah. Oke. Di kopi. Banjir besar masih mengepung hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026. Curah hujan tinggi yang terus mengguyur kawasan Pegunungan Muria sejak beberapa hari terakhir menyebabkan debit sungai meningkat drastis dan meluap ke permukiman warga.
Hingga siang hari ini, genangan air belum sepenuhnya surut dan justru meluas ke wilayah lain yang sebelumnya masih aman. Data sementara menyebutkan, banjir telah merendam sekitar 93 desa yang tersebar di sedikitnya 19 hingga 20 kecamatan di Kabupaten Pati. Hampir seluruh kecamatan terdampak, mulai dari wilayah selatan, tengah, hingga kawasan utara dan timur Pati. Kondisi ini menjadikan banjir kali ini sebagai salah satu yang terluas dalam beberapa tahun terakhir. Ketinggian air di permukiman warga bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter di titik-titik terparah. Di sejumlah desa, air telah masuk ke dalam rumah warga, merendam perabot, peralatan elektronik, hingga merusak stok bahan makanan. Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, seperti balai desa, sekolah, masjid, dan rumah kerabat. Wilayah-wilayah yang dilaporkan masih terendam banjir hingga hari ini antara lain Kecamatan Gabus, Margorejo, Tayu, Dukuseti, Juwana, Winong, Pucakwangi, Kayen, Sukolilo, hingga sebagian wilayah Pati Kota. Di Kecamatan Gabus, beberapa desa masih terisolasi karena jalan penghubung tergenang cukup dalam dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Sejumlah ruas jalan utama dan jalan desa tergenang air, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kendaraan terpaksa melambat atau mencari jalur alternatif. Aktivitas pasar tradisional di beberapa kecamatan turut terganggu, karena akses menuju lokasi terendam dan jumlah pembeli menurun drastis. Sektor pertanian juga mengalami dampak serius. Ratusan hektare sawah yang baru ditanami padi terendam banjir. Tanaman padi terancam puso jika air tidak segera surut dalam beberapa hari ke depan. Para petani mengaku pasrah, karena banjir datang saat masa tanam baru dimulai dan modal sudah dikeluarkan. Di beberapa titik, banjir juga disertai longsor kecil di wilayah perbukitan, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan lereng Pegunungan Muria. Longsor menutup sebagian jalan desa dan memperlambat distribusi bantuan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pati hingga hari ini diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga dan ternak, meskipun kondisi air masih cukup tinggi. Namun, tidak sedikit pula warga yang terpaksa mengungsi, terutama lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Pemerintah daerah bersama BPBD Kabupaten Pati terus melakukan pendataan dan penanganan darurat. Dapur umum telah didirikan di beberapa lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan kebutuhan pokok mulai disalurkan secara bertahap. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati juga turut terlibat dalam penanganan banjir hari ini. Petugas PMI memantau dapur umum, membantu distribusi bantuan, serta memberikan layanan kesehatan sederhana bagi warga pengungsi. Beberapa warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan ringan, seperti batuk, flu, dan gatal-gatal akibat genangan air. Meski banjir berdampak luas, hingga hari ini pemerintah provinsi belum menetapkan status tanggap darurat bencana untuk wilayah Pati. Penanganan masih difokuskan pada upaya evakuasi, distribusi bantuan, dan pemantauan kondisi sungai serta cuaca. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Sementara itu, aktivitas pendidikan di beberapa wilayah terdampak banjir masih berlangsung dengan berbagai keterbatasan. Sejumlah siswa tetap berangkat ke sekolah dengan menerjang genangan air, sementara beberapa sekolah lain terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena ruang kelas terendam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih bisa terjadi di wilayah Pati dan sekitarnya hari ini. Kondisi ini berpotensi menyebabkan genangan bertahan lebih lama atau memicu banjir susulan di daerah yang aliran sungainya belum stabil. Petugas terus melakukan pemantauan debit sungai, termasuk Sungai Juwana dan sungai-sungai lain yang melintasi wilayah Pati.
Warga diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dan segera mengungsi jika kondisi air kembali naik secara signifikan. Hingga siang hari ini, situasi banjir di Kabupaten Pati masih dinamis. Di beberapa titik, air mulai berangsur surut, namun di lokasi lain justru bertahan atau bertambah akibat hujan yang kembali turun. Aparat gabungan masih bersiaga penuh untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat penanganan dampak banjir. Demikian update banjir Kabupaten Pati hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi terbaru untuk Anda. Banjir golok pekul.